kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kalian udah tahu nggak ibu kumpulin di sini? Belum tahu. Jadi di sini kalian bakalan ngelakuin yang namanya konseling kelompok. Nah, kalian udah tahu belum nih apa itu konseling kelompok? Belum. Jadi konseling kelompok itu sesi berkonseling tapi secara berkelompok. Nah, nanti kalian ada satu masalah dari kalian yang akan diangkat. Nah, yang lain itu nanti akan kayak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang akan diangkat dalam topik kali ini kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin nggak? Mbak yang pakai baju batik boleh dipimpin? Sebelum memulai konseling kelompok pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi gini ya, nanti untuk kegiatan kali ini nanti kalian bakalan menyebutkan permasalahan kalian. Nah, Ibu harap kalian dapat menjaga privasi teman-teman kalian. Apakah kalian bersetuju? Setuju. Baik, sebelum ke kegiatan inti mungkin Ibu mau ini perkenalan dulu. Mau dari mana nih? Dari Mbak yang ya dari sini. Perkenalkan, nama saya Keisha dari kelas A. Dari jurusan aja. Dari jurusan BK kelas A. Ya, terus Perkenalkan, nama saya Idea Vida dari prodi PAI. PAI. Terus Perkenalkan, nama saya Mawar dari jurusan BK angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Danti dari prodi BK kelas B. Perkenalkan, nama saya Fitri dari prodi Gizi. Perkenalkan, nama saya Eksa dari prodi BK. ya, baik. Berarti udah pada kenalan nih. Selanjutnya mungkin ini ya menceritakan permasalahan kalian. Mungkin tadi kan udah dari sini, sekarang dari Mbak Eksa. Jadi gini Bu, karena ini tuh saya tuh kayak susah bagi waktu gitu loh Bu, susah ngatur waktu. Oh, berarti Mbak Lala ngerasa susah memanajemen waktu. Iya Bu, karena saya tuh sering begadang gitu loh Bu, nonton drama gitu. Hasil tugas itu sering terlewat. Oh gitu, baik. Ditampung dulu ya Mbak Lala. Ya. Mbak Eksa. Selanjutnya Mbak Fitri. Kalau saya Bu, itu loh public speaking saya. Kenapa? Kayak kalau disuruh public speaking tuh kayak kurang pede. Berarti Mbak Fitri tuh ngerasa nggak pede akan public speaking ya? Iya. Oke, ditampung dulu ya Mbak Fitri. Selanjutnya Mbak Danti, permasalahannya apa? Saya tuh kecanduan game online, Bu. Kecanduannya gimana ya Mbak? Saya tuh sering main game hingga larut malam, hingga kayak tidak kenal waktu gitu. Oh gitu, baik. Masalahnya Ibu tampung dulu ya. Berikutnya Mbak Mawar. Kalau saya ini Bu, kan biasanya kan saya kan maba ya Bu. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang kan udah banyak tugas. Kadang suruh bikin makalah atau apa gitu. Kan biasanya kalau bikin makalah tuh kita cari di jurnal-jurnal gitu kan. Iya. Lah, saya biasanya kalau belajar atau apapun itu tuh ngantuk Bu. Jadi saya pengennya tidur gitu. Dan kalau misalkan baca-baca jurnal gitu, kok bawaannya ngantuk ya, pengennya tuh kayak wah nanti aja deh, alhasil tugas saya jadi terbengkalai gitu. Berarti Nggak dikerjakan. hampir sama kayak Mbak Eksa ya? Iya. Ya, berarti kayak Mbak Lip nggak bisa memanage waktu. Oke. Berikutnya Mbak Maudi.
Kalau saya di sini Bu insecure sama orang-orang yang sering ikut lomba-lomba kayak gitu Bu. Mbak Maudi tuh merasa insecure sama orang-orang yang lebih berprestasi ya. Oke, kita dulu ya Mbak. Selanjutnya Mbak Kesi. Kalau saya ini Bu, lingkungan pertemanan saya kurang cocok sama keseharian saya gitu. Kurang cocoknya gimana? Lingkungan kita tuh toksik, nggak bolos gitu, jarang masuk kuliah gitu. Oh, berarti lingkungannya tuh toksik karena mereka tuh suka mempengaruhi Mbak Kesi buat bolos. Iya. Gitu. Baik. Nah, ini kan tadi kalian sudah menceritakan masalah kalian. Nah, menurut kalian dari semua yang ada di sini, permasalahan yang bakalan kita angkat siapa? Mbak Eksa. Gimana Mbak Eksa? Boleh Mbak? Setuju Bu. Baik. Ini kan permasalahan Mbak Eksa yang bakal diangkat. Mungkin Mbak Eksa bisa menceritakan lebih detailnya tentang permasalahan Mbak Eksa. Oke Bu, jadi gini, saya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau saya itu kan susah bagi waktu gitu loh Bu. Kalau malam saya kayak nonton drama Korea sampai kayak pagi lagi gitu Bu. Sedangkan pagi kadang kan ada kuliah Bu. Iya. Kadang suka terlewat gitu loh Bu. Terus tugas-tugas gitu sering terlewat juga. Padahal sebentar lagi itu UAS Bu. Tapi sering terlewat gitu. Jadi saya tuh nggak bisa untuk membagi waktu antara kayak main, terus kayak nonton drama Korea untuk belajar, terus untuk kayak berangkat kuliah kayak gitu Bu. Kayak gitu. Tapi itu kan tadi kan Mbak Eksa tadi kan menyebutkan bahwa Mbak Eksa jadi kesiangan karena tadi nonton drakor. Nah, itu Mbak Eksa ini nggak alarm nggak sih? Kan apalagi kan juga pasti kan bakalan sholat subuh kan. Emang Mbak Eksa nggak dengar misal kayak ada suara azan gitu? Kalau alarm saya nyalain Bu. Makanya kalau misalnya subuh saya bangun terus tidur lagi gitu loh Bu. Karena kan masih ngantuk gitu Bu. Kadang juga sholat subuhnya terlewat gitu. Gitu. Kalau misalnya azan itu nggak kedengeran karena kos saya itu kebetulan jauh dari masjid Bu. Oh, gitu. Iya. Tanggapan dari teman-teman gimana nih terkait permasalahan Mbak Eksa yang tadi diceritakan? Atau ada hal yang ingin kalian tanyakan ke Mbak Eksa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak. saya mau nanya itu kejadian, maksudnya kebiasaan kayak gitu tuh udah lama atau baru-baru? Kalau misalnya tidur yang nggak teratur itu sekitar semester lalu sih. Karena semester lalu itu kan begadang untuk ngerjain tugas. Nah terus karena sekarang itu udah nggak bisa tidur lebih jam di atas jam 10 itu nggak bisa tidur gitu loh. Jadi tidurnya itu kayak jam 3, jam 4 kayak gitu. Kadang malah nggak tidur. Terus tidurnya itu pas pagi, hasil kuliah terlewat. Yang lain ada yang mau berpendapat atau bertanya? Saya Bu, Ya. hal apa yang Mbak Eksa rasakan ketika Mbak Eksa ini tidak bisa tidur tepat waktu, terus kalau misalkan ya, tidak bisa tidur tepat waktu itu? Kalau pas awal-awalnya sih kayak ngerasa pusing gitu ya. Karena kan terbiasa tidur jam 9, terus tiba-tiba kayak jam 9 belum tidur. Tapi lama-lama kalau misalnya tidur jam 9 juga aneh gitu loh. Jadi kalau misalnya jam 9 lewat pasti ya nonton untuk kayak menghilangkan rasa jenuh atau rasa apa gitu. Berarti kalau nonton tiap hari itu malam gitu ya nonton? Iya, malam. Nggak kayak misal pulang sekolah biasanya jam berapa? Kan nggak tentu kuliahnya. Oh iya, pulang kuliah. Kadang kalau misalnya kuliah pagi kan kelapas nih, nggak kuliah. Kalau misalnya kuliahnya siang, pulang kuliah tidur lagi, bangun nanti malam gitu. Nah, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan ke Mbak Eksa. Dari Ibu sendiri mau tanya, Mbak Eksa tuh sudah pernah melakukan sesuatu belum biar hal tersebut nggak terulang kembali? Belum pernah sih. Nah, dari teman-teman, kira-kira dari kalian ada yang mau berpendapat terkait hal apa sih yang harus Mbak Eksa lakukan untuk merubah kebiasaan buruk Mbak Eksa yang seperti itu?
semuanya mungkin bisa berpendapat ya, mulai dari sini Mbak Kesi dulu. Kalau dari saya sih sebaiknya nonton drakornya itu diporsir gitu. Jadi satu drakor itu berapa episode, nggak sama gitu. Dari berikutnya Mbak Mungkin dari saya hampir sama ya kayak Mbak Kesi. Mungkin nonton drakornya itu dikurangin sama jam tidurnya juga jangan terlalu malam gitu. Diusahain kalau bisa jam 10 udah tidur gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Kayak membuat jadwal gitu. Kalau misalkan ada tugas di satu hari itu ada tugas apa dan jadwalnya tuh diambil yang paling dekat dan dikerjain gitu. Kayak ya biar bisa memanage waktu aja. Misal tugasnya ini buat hari apa gitu. Kalau misalnya udah ada salah satu tugas atau beberapa tugas yang harus dikumpulin 2 hari atau 1 hari gitu kan harus cepat-cepat dikerjakan gitu. Dan itu bisa langsung dikerjakan aja biar nggak numpuk-numpuk terus tugasnya. Kalau menurut saya itu dengan merubah pola hidup sih. Kalau misalkan dari paginya kita misalkan udah rajin olahraga, terus biasanya kalau malamnya tuh kalau udah capek kan, biasanya kita tuh langsung tidur gitu, nggak nonton drakor lagi, drakor kayak gitu. Jadi malam itu dipakai buat istirahat. Gitu. Kalau menurut saya sependapat sama Mbak Danti ya. Pertama ya merubah pola hidup dulu, terus dirubah pola jam tidurnya biar bisa memanage waktunya Mbak ini. Oke, terima kasih semua sudah berpartisipasi buat mengasih solusi buat Mbak Eksa ini. Nah, dari Mbak Eksa sendiri gimana nih tanggapan Mbak Eksa terkait solusi yang telah diberikan oleh teman-teman? Mungkin nanti saya bakalan melakukan seperti yang teman-teman bilang gitu ya, termasuk seperti yang tadi Mbak Danti bilang, mungkin kayak untuk menjaga pola hidup gitu kan, kayak pagi-pagi olahraga biar nggak tidur lagi gitu setelah sholat subuh, mungkin lari-lari kecil ke sekeliling kos gitu. Bisa. Terus mungkin seperti kayak Mbak Mawar tadi bilang juga bikin jadwal gitu kan untuk biar lebih teratur. Terus juga kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain, jangan nanti-nanti. Terus seperti yang tadi teman-teman bilang juga bakalan mungkin bisa saya kurangin untuk nonton drakornya gitu mungkin ya Bu. Ya, benar yang Mbak Eksa bilang. Jadi Mbak Eksa mungkin bisa menerapkan solusi-solusi yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Nah, di sini Ibu ada kertas, di mana kertas ini sama Mbak Eksa akan ditulis planning Mbak Eksa untuk ke depan untuk mengatasi permasalahan Mbak Eksa tersebut. Mungkin Mbak Eksa bisa menuliskan, mungkin yang tadi solusi dari teman-teman bisa Mbak Eksa tuliskan di kertas tersebut. Satu joki, salah atau apa? Tidak apa. Yang tadi teman-teman ucapin aja Mbak. Sudah. Terus di sini Mbak Lala bisa tanda tangan. Baik. Mungkin bisa Ibu bacakan ya. Untuk planning Mbak Lala ke depan itu ada jogging, terus Eksa. Mbak Eksa itu yang pertama itu jogging, terus nonton drakornya dikurangi, terus tidur tepat waktu, sama mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Nah, Mbak Lala tuh Mbak Eksa itu bakalan berkomitmen nggak nih untuk melakukan hal-hal yang Mbak Eksa sudah tuliskan ini?
Insya Allah Bu, berkomitmen untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Baik. Oke. Gimana nih perasaan Mbak Eksa setelah permasalahannya dibahas dalam konseling kelompok kali ini? Alhamdulillah sih lebih kayak plong gitu ya Bu, maksudnya karena udah diberi saran gitu kan. Seperti awalnya tuh nggak pikiran begini loh Bu, jadi setelah melakukan konseling kelompok ini jadi kepikiran untuk kayak mengubah pola hidup lebih sehat lagi gitu. Terus juga nggak begadang karena untuk drama, terus mengerjakan tugas tepat waktu, terus juga tidurnya lebih diatur gitu jamnya Bu. Baik. Dari teman-teman nih, ada yang mau menyimpulkan nggak pertemuan kali ini itu bagaimana? Mungkin dari Mbak Mawar bisa disimpulkan pertemuan kali ini. Ya menurut saya sih penting ya untuk mengatur waktu, apalagi kan kita udah kuliah dan ya kita udah dewasa, bisa memprioritaskan mana yang lebih penting gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Elsa ini sudah berkomitmen, ya saran saya ya terus dilakukan gitu, terus diusahakan. Baik, terima kasih Mbak Mawar sudah memberikan kesimpulan. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, mungkin Ibu meminta dari kalian menyampaikan kesan-pesan dari konseling kelompok kali ini. Mungkin dari Mbak Eksa dulu nih. Pesan dan pesan saya untuk konseling kelompok sore hari ini itu pastinya asik ya Bu, seru. Terus juga saya dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami gitu. Jadi mungkin saya tahu apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya untuk mengubah pola hidup saya. Baik, selanjutnya Mbak Fitri. Kalau saya kesan-pesannya ya buat bimbingan kelompok ini kayak Konseling kelompok. konseling kelompok ini seru ya, bisa berbagi masalah per individu, terus bisa menyelesaikan dari masalah tersebut. Baik, selanjutnya Mbak Danti. Kesan dan kesan yang didapat yang bisa saya sampaikan itu sangat seru. Terus saya bisa menyampaikan masalah saya di grup ini tanpa harus khawatir masalah saya tersebar gitu. Terus Mbak Mawar. Kesan-kesan saya selama mengikuti konseling kelompok ini ya tentu saja seru banget ya Bu. Dan di sini kita bisa sama-sama belajar dari permasalahan setiap individu. Ya. Terus Mungkin dari saya kesan-pesannya seru, menyenangkan karena kita bisa tahu permasalahan dari teman-teman sama ngasih solusi juga buat teman-teman yang permasalahannya yang diangkat. Oke. terus Kalau dari saya kurang lebihnya sama kayak teman-teman, terus bisa juga ke sahabat teman-teman yang lain. Oke, baik. Kan udah tahu nih kesan-kesan dari teman-teman yang lain. Nah, untuk pertemuan besok kira-kira permasalahan siapa nih yang akan dibahas? Mbak Dati aja Bu, dia udah kesal dua ini Bu. Ya, baik. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas permasalahan dari Mbak Danti ya. Oke. Karena ini kan waktunya sudah sore, mungkin Ibu cukupkan. Mungkin ada yang mau oh ya, Ibu tutup dulu. Kurang lebih dari Ibu mohon maaf. Oh ya, belum berdoa, Ibu lupa. Mungkin Mbak Mawar bisa menutup. Oh, Mbak Danti. Oke, setelah kita melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini, baiknya kita berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.